Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Kamis tanggal 23 Januari tahun 2025. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode kelima pada season kedua. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Asep ya duduk sendirian di rumah yang baru selesai ia bangun, rumah khusus untuk pribadinya. Asep sering berada di rumah itu, terutama kalau sedang merasa jenuh akibat terlalu aktif mengurus perusahaan-perusahaannya. Lalu bagaimana dengan profesi awalnya sebagai seorang penyenang hati? Sebenarnya Asep tidak membutuhkan lagi dari uang dari profesinya tersebut, karena dari beberapa macam perusahaannya saja hasilnya sudah berlimpah ruah. Tapi entah kenapa Asep masih ingin menjalankan kegiatannya tersebut, meski tidak terlalu memikirkan masalah bayarannya. Terkadang dari kegiatan sebagai penyenang hati itulah Asep menemukan obat kejenuhan. Karena itu lebih dari 10 bulan yang lalu Asep masih mengurusi klien yang sudah daftar. Serangkaian nama klien berikut nomor HP-nya yang telah daftar tetap ia layani seorang demi seorang. Memang ada yang kurang mengesankan, tapi ada juga yang mengesankan. Karena itu Asep akan melupakan yang kurang mengesankan, sementara akan mencatat mereka yang mengesankan dengan nomor urut mulai dari Bu Mulyati. Pada waktu berangkat dengan mobil kecil berwarna biru itu, memang terasa jauh lebih nyaman memakai sedan Dashbrown hadiah dari Bu Haryani. Tapi hitung-hitung untuk bernostalgia, ia memakai mobil yang biasa dipakai oleh pelawak terkenal di dunia tersebut, menuju sebuah villa yang sudah ia dapatkan alamatnya dari seorang wanita bernama Mulyati. Tepat seperti yang sudah dijanjikan, sebelum pukul 19.00 Asep sudah tiba di depan villa itu. Dan di depan villa itu terparkir sebuah limousine berwarna hitam. Berarti Bu Mulyati itu wanita dari kelas tinggi. Karena kalau asal kaya saja, belum tentu punya limousine segala. Seorang wanita setengah baya yang berdiri di ambang pintu depan menyambut kedatangan Asep dengan ramahnya.
Kemudian wanita itu pun mengajak Asep masuk. Asep pun masuk ke dalam villa yang ternyata mewah sekali di bagian dalamnya. Namun yang membuatnya tercengang adalah ketika Asep sudah berada di tempat terang benderang dan Bu Mulyati itu sangat mirip dengan ibu kandungnya Asep. Namun Bu Mulyati pun tidak ingin melakukan di villa itu. Dia pun punya keinginan untuk melakukannya di tempat yang lain. Dan yang jelas, Asep juga bisa melakukannya dengan sopir Bu Mulyati. Dan sopirnya itu bernama Sati. Nama lengkapnya yaitu Satya. Kemudian Asep pun berkenalan dengan sopirnya Bu Mulyati tersebut. Dan mobil limosin itu mengingatkan Asep pada Tante Sharon.
Peristiwa di puncak bukit itu memang takkan terlupakan, karena Asep seolah terlalu berlebihan menghadapi Bu Mulyati dan sopirnya. Tadinya Bu Mulyati ingin berlama-lama menikmati pemandangan malam di puncak bukit itu. Tapi karena hujan gerimis mulai turun, Bu Mulyati mengajak buru-buru pulang ke vilanya. Karena jalanan menuruni bukit itu kemungkinan bakal licin kalau hujannya turun deras. Akhirnya mereka pun pulang menuju villa Bu Mulyati. Asep menilai Bu Mulyati itu seorang wanita yang mempunyai keinginan besar, atau mungkin sedang berkedua. Yang jelas waktu menuju vilanya, Bu Mulyati terus-terusan mempengaruhi Asep. Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Apakah Bu Mul sosok yang sangat menarik bagi Asep, atau lebih menarik Mbak Satiah itu? Asep pun merasa Bu Mulyati punya nilai plus karena Asep pernah melakukan dengan ibu kandungnya, tapi ibunya tidak mau mengulangi di hari-hari berikutnya. Bahkan ketika Asep setengah memaksa ingin mengulangi peristiwa pertama itu, ibunya malah menangis. Sehingga setelah Tante Lin tinggal bersama ibunya, maka tantenya itulah yang menjadi incaran Asep. Ibunya juga tahu hal itu, tapi tidak melarang. Bahkan ibunya pernah berkata, lebih baik melakukan dengan Tante Lin daripada dengan ibunya sendiri. Dan Bu Mulyati itu bukan hanya punya kemiripan, tapi seolah sama persis dengan ibu kandung Asep. Karena itu, Asep merasa mendapatkan pengganti ibunya, bukan sekedar agak mirip seperti Tante Lin. Itulah sebabnya Asep pun menanggapi keinginan Bu Mulyati setelah tiba di vilanya. Karena Bu Mulyati mengajak Asep untuk istirahat dengannya, sementara Mbak Satiah tidur di kamar yang lain. Malam itu Asep dan Bu Mul seperti pasangan baru. Hal itu membuat Bu Mul merasa senang, karena dia pun merasa Asep ini lain dari almarhum suaminya yang jauh lebih tua darinya semasa masih hidup. Entah berapa kali Bu Mul mencapai puncaknya malam itu, sehingga akhirnya dia tertidur dengan nyenyaknya, dengan nafas kebahagiaan yang telah berkali-kali dicapainya.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih. Desde que te